Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fa'afin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Enggang dihormatan para alim, sesepuh, bini sepuh, boten apal nih kula delok catetane ora ana asmane kiai. Ngapunten niki. Wabil khusus ingkang mewakili Bapak Bupati, ini menika Bapak Dr. Andes Haji Eko Suryantono MM, Bapak Komandan Kodim, Kapolres, Kapolsek, Camat, Lurah, dan kiai-kiai yang hadir. Nyuwun ngapunten boten apal setunggal-setunggal. Ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati, fadhalipun. Monggo kawula dherekaken syukur wonten ngarsane Gusti Allah. Dalu menika awake dhewe saged kumpul luar biasa kathah. Kanthi maksud adzam ngawontenaken peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didasari oleh wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Iki ben pembukaan sampean sekali-sekali ngaji ben ngerti Islam ki piye, nggih Bu? Tapi karena kemudian gerakan gaya politik bebas aktif ini tidak diadopsi secara penuh kalian pemerintah Indonesia, akhirnya wonten empune swarga. Empune swarga niku sing njaga swarga teng alam donya niku wonten sekawan. Sing pertama Siti Aisyah, nomor 2 Siti niku singkatan Sayyidatina, Tuhan Putri. Nek asline orang nganggo Siti jenenge dipun Fatimah mboten mawon. Napa? Aisyah mboten mawon. Maryam mboten mawon. Yang ketiga Siti Khadijah. Yang keempat Siti Fatimah. Keempat-empatnya empunya surga yang sudah disestempel Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tempat kelahirannya dirubah menjadi WC umum. Bahkan yang kita peringati Maulud Nabinya ini, nek wong Indonesia Maulud Nabi ini mawon, maulite mawon, lahir mawon diperingati. Teng Arab mereka
panggonan laire Gusti Kanjeng Nabi wis dibongkar kanggo WC umum. Nah, ini ben sampean ngerti. Wong Indonesia niku terakhir kula niku ceramah teng Jeddah gegirisi. Angsal kabar, nanti saya minta ini rekamannya karena saya akan siarkan ke TV Aswaja biar dunia tahu. Ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ada 770 ji gembung sikil kepala TKW sing teng ngarep diselamatkan saking cakar lan dimakan anjing. Rasa nggak teli do kepengen dadi TKW ning ngarep. Teng mriko niku anggere ora gelem dikeloni langsung dipateni. Mergane napa itu Indonesia niku dianggap budak. Nek wong lunga umroh kudune wonten muhrime, umur 45 ke bawah itu harus dengan muhrimnya, tapi TKW sek nom-nom kok ora ana muhrime dianggap budak. Nek budak boleh dijadikan lapangan golf. Ini ngeri loh. Nek soal ganjaran, soal swarga Gusti Allah penyediake asal sampean ngucapke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun swarga. Pun swarga, tetapi tugas kerasulan, tugas kenabian yang dipun bebanaken dumateng para alim, para pemimpin belum dilaksanakan di Indonesia. Amanat penderitaan rakyat belum nampak, bahkan negaranya makin tidak jelas. Dimulai dengan konsepnya Mas Amin Rais, negara konfederasi. Sekarang ini Kalimantan Timur sudah menuntut otsus atau negara, kalau tidak bisa otsus malah mendirikan negara bagian menjadi negara serikat, dan kita masih tenang-tenang saja. Mas Amin Rais masuk menggelontorkan konsep negara konfederasi, berarti mau dijadikan negara serikat, berarti berdasarkan kesukuan. Nah kalau kesukuan bukan Indonesia, karena suku di Indonesia ini demikian banyak. Ngomong soal ngeten jadi sumuk loh. Dasar negara Ashabiyah itu sama dengan Calvinis. Nek teng Jerman itu muncul gerakan Calvinis, merasa bangsa Arya paling tinggi, lalu bangsa Yahudi paling tinggi, maka ada perang yang merebut keunggulan itu sampai terjadi penghabisan orang-orang Yahudi. Teng Arab ya begitu, ada Ashabiyah, kesukuan. Ini yang berbahaya. Kalau ini masuk, maka Indonesia tinggal cerita. Mas Amin Rais gak berhasil, digantikan oleh Rias Rasyid mendirikan sistem otonomi daerah. Akhirnya bupati-bupati, wali kota, gubernur menjadi raja-raja kecil di daerahnya. Dan tercatat dari 800 dan wali kota, 385 bupati dan wali kota sekolah lagi di lembaga pesantren Cipinang.
Padahal bupati dan wali kota itu adalah putra terbaik partai dan bangsa serta daerahnya. Lah nek putra terbaiknya aja masuk penjara, apalagi yang tidak terbaik. Nalikane Mas Tantio jadi komandan BIN teko teng pondok pesantren kula ngomong, Mas Tantio ini sebenarnya jangan jadi komandan BIN. Lah napa Gus? Ketua KPK. Sebabnya napa? Lah nggih teng Sidoarjo sampai asline Sidoarjo. Saat ini Sidoarjo itu punya DPRD 51. Zaman Pak SBY kemarin itu. Yang masuk penjara 50, jadi sing siji niku dadi ketua DPRD, ketua fraksi, ketua. Padahal teng mriku niku sarungan kabeh. Sidoarjo niku pusate ulama, pusate pesantren-pesantren besar, tapi ternyata dihancur leburkan oleh sistem politik. Tadi kalau Pak Asisten satunya ngomong soal kerukunan umat, harus dan wajib. Karena sekarang cepat apa lambat, terserah dengan remen apa enggak remen, bahwa Indonesia sudah dirampok oleh sistem kepartean sing bagi kekuasaan partai rakyat mung domblo. Bahkan untuk Gus ini ngaji nopo politik, ben politik sih. Wong NU iki sing ngedeke negara, Dul. Ben paham, jangan cuma wong NU sarungan terus dikupluki tok. Diundangi ning kantor bupati diamplopi paling 500.000 do seneng ra karuan. Ya rumah nggih. Belum tahu, Pak. Belum tahu Pak. Oh nasibnya sampean. Sing liyane itu kebagian kok sampean mboten dhewe punya. Untuk memilih DPR RI itu membutuhkan dana 190 triliun. Mandang ketemu wong 600 tekan kantor DPR RI isine wong gelutan. Oleh sebab itu yang mendirikan negara ini adalah ulama. Pejabat-pejabat pemerintahan sekarang itu cuma kontra. Yang punya Nahdlatul Ulama bukan hanya aset bangsa, yang melahirkan konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Sudah itu digantikan Mas Hidayat Nur Wahid, MPR-nya dihilangkan. Sebelum turun Hidayat Nur Wahid memasukkan ide-idenya untuk menghilangkan Pancasila sebagai dasar negara dengan ditutupi dijadikan Pancasila sebagai 4 pilar kebangsaan. Pancasila bukan pilar. Pancasila adalah welcome song. Pancasila adalah dasar dari segala dasar hukum. Pancasila adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah dasar negara. Kalau Pancasila dijadikan salah satu pilar, itu adalah mendongkel dasar negara. Dan lucunya sosialisasi 4 pilar kebangsaan dilakukan oleh bupati, oleh DPR, wali kota, gubernur, sak tentarane melu sosialisasi. Maka ketika saya ceramah di Mabes TNI, saya bilang, jenderal-jenderal ini paham nggak dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit? Paham nggak? Sampai ini pelecehan, jenderal kok nggak paham dengan Sumpah Sabta Marga dan Sumpah Prajurit? Bunyinya yang pertama apa? Nggak bisa ngomong. Dan itu dibiayai dengan uang rakyat 1,9 triliun untuk mendongkel Pancasila dari dasar menjadi pilar. Saya ngomong begini bukan berarti tidak jibaku, karena saya berhadapan dengan sindikat-sindikat mafia-mafia politik internasional
Terserah apakah kita masih berdasar Pancasila apa tidak. Dan Pancasila yang ada di dalam lambangnya dalam burung Garuda, di bawah cengkraman burung Garuda itu tertulis cetok Bhinneka Tunggal Ika. Terusannya mestinya ada itu, Tanhana Dharma Mangro. Maka kalau Pak Asisten satu Gus Nyun ngapunten tadi, karena ini masyarakatnya majemuk, jadi saya harus ngomong kerukunan umat beragama. Nah, ngomong begitu tuh wajib, nggak usah jalur ngapura. Karena apa? Kita ini bangsa Indonesia yang sudah tidak paham lagi, maka jangan heran kalau rakyatmu di luar negeri disembelih dan kalian tidak ada pembelaan sama sekali. Karena tipis sudah, dan dibuka dadanya sudah tidak ada Pancasilanya. Cangkem tok saja yang ngomong Pancasila sejati, Pancasila sejati, omong kosong. Kenapa harus Rasulullah Muhammad SAW yang dijadikan Nabi akhir dan penyempurna agama? Ini sampai ke sana. Asal sampean sabar. ISIS itu kejamnya melebihi PKI. Kalau dulu PKI pada dipotong-potong, sekarang ISIS akan balas dendam melebihi PKI. Loh kok begitu gimana Gus? Iya, contohnya aja TKW kita, Islamnya sama, ininya sama. Katanya al-muslimun akhul muslim, orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Wala yasrimuhu wala yadlimuhu, jangan melecehkan atau menjalimi. Ini bukan hanya melecehkan, diperkosa setiap hari. Jangan menjalimi, lebih dari menjalimi, dibunuhi. Seorang apa lagi? Tidak cukup saudara sampai dengan menjadi umat Islam terus bergaya kayak orang-orang Arab begitu, tidak cukup. Makanya pakai peci lagi, peci hitam. Saya pakainya peci hitam. Ini adalah lambang nasionalis Indonesia. Kajiura topi putih. Biar ini tak dule botak nesu. Gitu, kumpulnya putih-putih gitu kayak pentol korek gitu. Pakai topi, pakai lampon, kembali kepada jati diri, wisdom lokalnya, kebijakan atau kearifan lokalnya. Jangan niru-niru Arab, orang sing bener, buat niru apa nih? Kalau agamanya bukan Arab, agama orang Arab sekarang ini justru yang memecah belah Islam, yang melahirkan kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Wah, gerono wong Arab ilmu maju bing nyuwun barokah, bing nyuwun barokah. Barokah opo? Ki Arab betul kacamata pasang klewer ora payu terus banyak. Lho, kalau sampai pernah umroh apa dereng? Dereng. Itu kan sama ning masjid-masjidil Haram kuwi maju-maju. Itu langsung malah ganteng-ganteng, ketika kepengen golek kabeh menurut tangkepan kuwi siji goneng Indonesia dikei serban terus kon meneng wae. Pokoke kok ngomong alhamdulillah. Baji. Nek pokoke aku ya iso bahasa Arab ana mantofani wa muksin al-atos wa idaroyani iso. Lho kok nek wis hafal bahasa Arab ngono terus mlebu swarga ngono piye? Gerono bahasa Arab kok terus dicepet-cepet diamini. Ya ayuhan nas, la taqulukan nas, bikaulina nas butun panas, amin. Lain sorry dafirul lambea, amin. Padahal ini apa artinya radopa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, la taquluna nas, ojo mangan nanas. Dikauli nanas jadi nanas kuwi in butun panas neng weteng panas lho kok amin lho.
Hadis Rasul Yusor Yudawirulam Bea itu kan gak ibu saya. Ibu saya itu nek nyusur itu kan itu leceh gitu, bakunya gitu. Suatu saat anak saya menganggap itu onde-onde, ditaruh begini mendem. Masya Allah, saya ngomong sama ibu saya, bu konten hadis enggal. Oh ini, lalu sor-soru. Yusur itu birulah ya, ojo podo yusur, sebab susul mungkin marah pelang tidak didawe. Misalnya ini betul yusur. Makanya hati-hati. Kalau nek tengah umroh betul itu, terus dulu mau buku-buku catatan ini udah sampai udah stres. Terus rasa mau catatan ini mau sing kiai rapal mau nih. Itu apa ada untuk parlemen agama itu mau manasik umroh haji wangi-wangi ini gak karuan dengan ini dengar rapal departemen agama itu apalagi bungane kaji ini jumlahnya piro jaraknya bulan tahun bunga hariannya piro tacahnya piro baginya piye menurut toh amit-amit jabang bayi sing do kerja teng di departemen agama bojo istighfar sing akeh melu kiai napa penungkul niki kemana-mana sebab diajari maca istighfar. Sebab wong departemen agama jari mulaikat niku neraka paling inti. Melu mau kaji wae dipersi. Ini bungane ning ndi jajan? Maka ini kalau ada Pak Kapolres atau anu, mesti tangkap menurut departemen agama mesti korupsi, mesti. Gampang perhitungannya gampang. Biaya haji 40 juta nih, 40 juta. Kuota Indonesia 300.000, 40 juta kali 300.000 itu kita. 12 triliun. Nek dinepke 10 tahun, bunganya setahun 5%, berarti 10 tahun jadi 50%. Jadi 1,2 triliun dikalikan 10 menjadi 120 triliun, bunganya 50% selama 10 tahun. Ini 10 tahun kok. Berarti ada 60 triliun. Kuwi dikeke sapa? Dadi duweke sapa? Saiki dipangan sapa? Lho ini kan haji, lho kayak mbek sing duwe no. Ben kanggo sangu. Lho kok diurusi karo departemen agama mulane ngomong salah menteri-menteri agama wis. Menteri pariwisata sudah mungkin bagian kepala bagiannya adalah travel biro haji. Departemen agama kok ngurusi haji kok orang madrasah rusak ono sing bantu ora? Pesantren tahu ora dibantu departemen agama? Ngono-ngono kok dadak mabalang jumroh ning gone Mina usah balan jumroh itu cukup di kantor departemen agama. Mergo di sini setan kabeh. Pak Presiden satu di tepuk tangan itu mewakili hati nurani mereka. Sekali-sekali ngajian, lukus kok sulit luar waktu dulu saya ini dokter. Matematika di luar kepala. Saya naik periksa Mas Lili dulu, Mas Lili kan anak buah saya di manajer posko Wonosobo. Naik periksa tak deli pripate tak kok gitu. Jujur, saya tahu tak bukain buku bahwa saya paham tentang pembukuan. Saya bisa membuat pembukuan itu 16 pembukuan, jenisnya 16 jenis, bener semua angkanya itu kabeh bener kabeh. Makanya tak deli itu aku ini kok rugi, tapi kok kemarin bangun terus. Kenapa orang Jawa ini rakuni jajannya dicetak untuk jujur, gitu loh. Tur pameran, gitu orang lain.
Jadi bawa duit korupsi akeh ngono langsung dibangun. Mergo apa? Saingan mbek tangga sebelah. Lah ini. Jadi nek umpamane ora pameran ngono ki ora ono surat Anas ayate Hambalah ora ono. Ora ono surat Al-Baqarah ayate Ayu Azhari ora ono. Surat An-Nisa ayate Vitalia udah jazz 300 juta ora ono. Ini jadi orang Jawa itu jangan-jangan mesti ini yang mau dihancurkan. Maka ini sudah masuk ke dalam buku gedenya Gusti Allah gitu loh. Neng gelem sadar apa enggak bahwa bangsa Indonesia ini sudah menghuni di dalam surga dunia. Ngerti apa? Coba deh ayat tafsir Al-Quran. Surga itu tumbuhannya rendah-rendah, buahnya di mana-mana bergantungan, udaranya sejuk, tanpa AC, tapi suknya panitia ya jono roket ya ini hotel laju. Hotel resep kalau ngono kan butuh aku gitu. Ngono ki Pak Asisten satu ki tanya mbek aku. Nyari temu tikus kan hotel Arjuna. Ngono yang membiarkan kau ya ndak ada. Bukan di mawon Gus. Padahal ngurus ini ya akeh lho padahal. Bukan terus mawon hotel Gus. Ora. Jadi kelas kiai sama kelas koruptor lu gaji kelas koruptor. Bukan itu panitia itu perlu kurang urunan itu nih. Kemarin bang tak menyangkaikan ya. Bunyi hotel sing rada pantes. Nek sisa nek ora iso nyewa hotel tuwoke ning daleme kiai. Ngono. Kok ki hotel iki tulisannya dilarang membawa BTS sempurna lho. Lho wallahi wa rasulihi itu ditulisan di lemarinya itu. Jangan tidak boleh memasukkan perempuan membawa BTS. Ya Allah Gusti. Ki kiai wong sapa tukang melore. Astagfirullah Rabbana ya Astagfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa kenapa harus membaca istighfar? Karena rusaknya Indonesia kayak begini ini mergo tingkah polahe wong wedok. Senengane nek ana pimpinan partai teko gelem nampani amplop. Nek sing bapak-bapak ora nampani amplop. Wis langsung duwite langsung dicethok-cethonan mergo luwih ndak. Yes. Maka kita harus beristighfar karena ini semuanya karena kita juga. Moga sekali lagi istighfar lagi. Astagfirullah. Mugi ngapunten dosa kawula kalulan dinten lan dosanipun ibu lan bapa lan dosa sadunya asa
Saras Esanti binti Rusmani. Putrane kan Rusman menika ke rumah sakit. Mugi-mugi dipun paringi sehat. Ila ruhi wa jasadi wa firida ila Fatihah ila Hadratus Syekh Masyariki Bisi Samsuri Ki Wahab Rasulullah Ki Abdurrahman Wahid Ki Wahid Asim wabil khusus Mbak Saras Esanti binti Rosman wabil haqi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil asadi wa arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bil barakah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena wudhu, iya kena setengah, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah sekarang ngaji. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Panitia ini paham apa betul ini? Pasti paham, tapi belum begitu pas. Ini dados sebelum di Sarah berjanji saya ngaji di Kiai Zahid Sulang Temadu Rembang, dijelaskan Gusti Allah itu bikin cahaya diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang kemudian menjadi Lauhul Mahfuz. Dan di sana ada tulisan yang pertama Innallaha Ghafurur. Kemudian pecah lagi menjadi nabi-nabi, jumlahnya 319.000 nabi. Dari 319.000 nabi itu banyak yang menjadi rasul. Dan satu lagi cahaya menjadi neraka, surga, manusia semua. Terus ditulis di situ syahadatnya masing-masing nabi. La ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah sampai Muhammad Rasulullah. Ini menjawab konsepsi bangsa Eropa bahwa dunia ini berasal dari ledakan besar yang bernama Big Bang. Islam tidak menganut ledakan Big Bang, tapi Islam sudah, Allah sendiri di dalam Quran sudah mengisyaratkan proses kejadian alam semesta itu. Maka sak dunya ini kejadiannya itu sudah ada di dalam Quran. Quran ada di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ada di dalam Bismillah. Bismillah ada di huruf ba. Ba di titiknya ba. Dan titiknya ba itulah yang disebut dengan Bahrul Qudrat. Samudra kejadian ditentukan qadirnya itu. Dan qadoknya Gusti Allah. Qadok sebelum, qadratnya sesudah. Kita ada di tengah. Nah, di sini disebut Big Bang. Kalau di dalam Quran dikatakan alam ta'lam annallaha ya'lam ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitabi inna dzalika 'alallahi yasir. Saking ndondonge Allah yang sampai lari, ini pasti cabut nyawane. Yes. Di dalam konsepsi membaca alam semesta ini, karena prosesnya adalah alam semesta. Ini nggak jelasin soal negara atau dunia, ini alam semesta. Alam semesta itu berarti menyangkut
miliatan galaksi. Jadi Allah kita, Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya bermiliar-miliar galaksi. Galaksi itu di tempat kita namanya Bima Sakti. Galaksi-galaksi Bima Sakti mulai matahari sampai Pluto ini udah dikumpulkan sak miliar, namanya klaster. Miliatan klaster dikumpulkan sak miliar, sak klaster sak miliar juga namanya super klaster. Itu yang disebut alam semesta. Rasulullah Muhammad bukan hanya untuk umat manusia yang ada, apalagi yang ada di bumi galaksi Bima Sakti, bahkan jin pun menjadi umatnya Roh. Ketika qul uhiya alayya anastama nafaron, iya kan, itu turun ayat surat jin itu, jinnya itu berdombrong gitu kayak anak buahnya Kiai Kumpul gitu. Jin kemudian pada masuk Islam. Jadi tidak karena dipaksa. Kosong-kosong bukan rumah. Wow, apa? Tutup gak? Lakukan FPI ini. Ngono ki tentara menang. Polisinya diam saja. Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Nek ngono kok iya. Padahal ya wis tuwek-tuwek kabeh. Kan golek konstruktif jalan tekan kuping. Kursi lagi berarti kelas itu di situ. Yang pokok diri ini. Alam ta'lam Allah ya'lam ma fi samai wal ard, inna dzalika fi kitabin, ila dzalika alallahi yasir. Alhamdulillah, selamat. Kira MPR Al-Mubadiru karo ikhwanu sayati. Mubadir itu waktu karo kancane setan. Mesti suka tidak milih sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bani dia mau sobo gue apa ya bar ngombe kopi terus laki amplop. Lha kembang dikeke tisu ora ono. Ini bukti loh ini ya. Ini wis turune nang ngene hotel terus. Ya wis sabar juga mulai. Ini sudah, kalau Islam hanya mengatakan Big Bang, kalau lebih baik terlambat daripada tidak. Ini dia, saking kantong nopo beli. Wis mampu berincilan ya. Jadi kalau ilmuwan filosofi dunia mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Yunani mengatakan terjadinya adalah Big Bang, Islam menjawab alam ta'lam anallaha ya'lamu fis samai wal ardi dzalika fi kitabih inna dzalika 'alallahi yasir. Bahkan
Bahkan sampai nempelin brengose ning Pak Asisten satu itu aja sudah ada catatannya. Bahwa brengos sing kene ana pundi, sing kene ora. Tentuti sampeyan iki warnane apa dina iki sudah ada catatannya. Sangat rinci. Bentuk dari kaki dari Halim Perdana Kusuma nempel di Ahmad Yani sudah tertulis oleh Allah. Inilah yang disebut Bahrul Qudrat, samudra kejadian yang dinamakan cetak biru atau kausa prima. Tapi sebelum cetak biru itu menjadi kasunyatan, Allah menciptakan dulu kata kun fayakun. Jadi dari Quran yang segitu banyaknya kejadian mencakup dari Adam sampai alam semesta itu disarikan yang Fatihah, Fatihah yang gone Bismillah, Bismillah yang gone titik eba ada yang dinamakan Bahrul Qudrat, samudra kejadian. Kayak ibu-ibu ini mudeng sikile melu ini sudah ditulis gitu. Gue ora umum enggak apa-apa. Makanya nek kalau pengajian nek sudah tua begitu itu nganggo lipan sepi. Jangan wis linggih tolong-tolongan ora nganggo lipan sepi. Reksona lali balik tekan omah dibuka bojone geblak. Bahrul Qudrat itu naik lagi namanya kun fayakun. Cetak biru itu kun fayakun. Tetapi Allah memiliki kehendak kun fayakun karena ada Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Karena Allah akan menjadikan Nur Muhammad itu rahmat bagi semesta alam. Maka ketika Allah mengatakan al-yaumal akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agamamu, belum bernama Islam. Karena agama itu sama mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nunggu kelahiran Gusti Kanjeng supaya menjadi rahmat bagi alam. Karena rahmat bagi alam, Rasulullah ngajak wong Yahudi, wong Nasrani, wong Majusi, wong Sabiin untuk beribadah kepada Allah. Innal ladzina amanu wa yahadu wa nasara sabiin man amana billah wa bil yaumil akhir wa amila sholihan wa bil yaumil akhir. Jadi kita enggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Yang disempurnakan agamanya Muhammad apa agamanya Allah? Agamanya Rasulullah Muhammad apa agamanya Allah? Agamanya Allah. Karena Rasulullah adalah penyampai terakhir, maka seolah-olah itu menjadi agamanya Rasul. Berbahagialah pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pondok apa deren? Dong ya? Terus hitungani? Deren apapun? Dalam ngaji ini orang mudeng-mudeng kesel kok. Menjadi rahmat bagi Allah. Maka jangan katakan saudara kita yang beragama Kristen kafir, jangan. Yang beragama Hindu kafir, jangan. Yang beragama Buddha kafir, jangan. Itu agamanya Allah semua. Bahwa kita sekarang ini merasuk, memeluk, ngrungkepi agamane Gusti Allah sing disempurnakan, kuwi bejamu dhewe. Aja misui wong sing ora patek bejo. Ibaratnya bahwa
kita beragama Islam ini naik sepeda motor di jalan raya, selamat. SIM-nya ada, bensinnya ada, remnya komplit, mesinnya dibersihkan jadi baru, jazz, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, selamat. Nek di jalan juga ada temen sing numpak motor kejegur kali, mbok tulungi apa mbok pisui? Sing bener. Tulungi apa pisui? Foto-foto rumbangane lho iki. Ditulungi kan? Lah nek Islam ki sing paling bener ngono. Terus ana agama liyane iki ibarate numpak sepeda motor kejegur kali. Lah kok saiki malah kabeh. Salah kok bener tulungi? Pada waktu disempurnakan amal tulakum dinakum belum bernama Islam. Setelah disempurnakan ditambah dengan nikmatnya, maka baru bernama Islam. Jadi yang namanya Islam itu agama proses disempurnakan mulai Nabi Adam, risalahnya disempurnakan terus sampai ke Nabi Isa, sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Zaman Nabi Adam dulu itu untuk menentukan ini benar apa tidak benar, bayar korban. Zaman Qabil dan Habil nyembelih wedhus, terus dikasihkan batu begitu. Zaman dulu langsung disambar oleh api. Kalau sekarang kok ana wedhus disembelih dinengke ngene waktu disambar karo kering. Panitia korban masjid royoan kekiran sudahan kuro-kuro sing siji untuk sambel sing siji ora nek itu. Gino lagi? Ini. Jadi nek ana wong bersahadat, banyak yang bersahadat kepada saya, sing Hindu, sing Buddha, sing Islam, saya katakan, saya tidak mengatakan murtad dari agamanya, enggak. Saya tidak mengatakan memasukkan Islam, enggak. Saya katakan engkau sudah menyempurnakan agamamu. Dengan gaya dakwah begini, saya bisa masuk ke mana-mana, ke gereja, ke vihara, di mana-mana, seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia. Bahkan nek sampean perso yang menjadi bendahara umum PBNU sekarang namanya Dr. Bina Suhendra, itu keturunan Cina, dulu menjadi presiden mahasiswa di Jerman. Ketemu saya ketika menjadi direktur Pulitzer dan Papros yang memproduksi antimu itu. Mau masuk Islam, saya mau masuk Islam tidak usah, tak guyoni malah. Benar itu, saya dianjurkan oleh Gus Dur supaya masuk Islam, nggak usah, untuk apa? Sampai ini kan orang Cina, kok masuk Islam? Kota-kota di Indonesia ini setiap ada orang Cina mesti kotanya dikuasai Cina. Nek sampai masuk Islam kok swargane kok kuasai aku wong Jawa wis kene ning dunya. Harapannya wong Jawa iki ben mlebu swarga. Nek dikuasai Cina meneh piye? Oh, prima sekandel-kandel pangkate dhuwur-dhuwur Pak Komandan Kodim ora dhuwur-dhuwur iki kalahe mek Cina sing duwe pabrik rokok ya ora? Nasi ya nasi. Karena apa? Karena ngomongnya mau masuk Islam, saya nggak mau. Kalau mau menyempurnakan agamanya, is okay. Bagaimana tuh Mas? Ayo kita sempurnakan agamanya. Caranya bagaimana? Pada saat itu saya masih miskin banget, orang Solo mau kaji, kita haji dulu. Loh, katanya syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji Gus. Sampean sudah tua, sebentar lagi mati, haji dulu. Ini haji dulu semuanya sudah terlaksana. Jadi Gus, gitu.
kiai kadang-kadang iso Cina. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya sahadat di Ka'bah sekarang menjadi saudara angkat saya. Namanya Dr. Dina Suhendra. Sekarang menjadi bendahara umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sudah mulai pengertian. Kopinya habis dicok lagi. Kenapa saya kok minum kopi tak habiskan? Padahal sunnah Nabi itu nek minum kopi atau minum minuman disuguhi tamu, ketika kita bertamu itu harus disisakan sepertiga atau separuh. Kenapa? Tak habiskan. Mergo saya disugati telung gelas. Jadi kalau bisa gelas berarti saya minum sepertiga. Ini dilulu. Jangan ngasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akmaltu lakum dinakum. Penyempurna agama. Maka Rasulullah dididik, diproses sebagai revolusioner. Kulil haqqo walau kana nur. Katakan yang benar adalah benar, meskipun pahit bagi dirinya. Dan yang ngomong bener ora iso pemerintah ini. Maka saya banyak kemarin itu tentara-tentara yang ternyata saya ini dijaga oleh intel-intel. Ini aset bangsa ini dijaga. Jadi saya itu ternyata dijagain. Makanya kok ngomong sembarangan gini kok orang kita ketangkep. Ternyata dijaga. Dibutuhkan orang yang kayak Gus Nur yang dari sikat gigi gitu. Jadi untuk nek wis kakean badok budale do nempel dibutuhkan Gus Nur yang nyikat ben nek tersenyum lagi ini apa ora badak gitu. Sesudah disiapkan diawali dari kecil Rasulullah itu begitu dilahirkan di muka bumi semua calon musuh, calon teman, calon sahabat, calon pengikut, calon pembenci suka semua dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab itu yang wajahnya gantengnya, gagahnya sama persis dengan Rasulullah. Itu demikian sukanya kepada keponakannya. Hidup-hidup ini cara Jawa lelo 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 kuning ini bahasa Arab aku kata muda. Barangkali selugu batok elah. Mergo itu bahasa Arab. Selugu batok itu dari kata buslugu batinu kan. Kumbahan hatimu batok elah. Batnaka la ilaha illallah. Tazkiyatul qulub, mencuci hati itu dengan la ilaha illallah. Nyedot nafas dari pusar naik ke sini, dilempar ke dada sebelah kanan, dilepas di dua jari di bawah gunting susu namanya kolok. Jadi la ilaha illallah. Kayak mau di kampung saya itu blok itu semua portal jam-jam ini. Kalau Nabi enggak kepeng sampai kayak ilir. Dan jiwa rahmatnya Nabi itu Masya Allah, jiwa kepemimpinannya itu Masya Allah. Sesudah dewasa Rasulullah kemudian harus mengadakan dakwah sampai kemudian membuat gerakan revolusi dari revolusi yang kesukuan menjadi revolusi kebangsaan, menjadi revolusi semua umat manusia yang beragama Islam berpandangan transpersonal, internasional. Agamamu, suku bangsamu, negaramu apa, ketika diteriakkan Allahu Akbar semuanya Allahu Akbar. Visi transpersonal Rasulullah. Sekarang Indonesia turun ke sini malah visinya kepartean, kesukuan, keagamaan yang sempit, berkisar antara sara. Aduh,
Maka memperingati Maulid Nabi, adopsi pandangan transpersonal Nabi. Apapun suku bangsamu, apapun agamamu, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, diberikan wahyu oleh Allah dan disampaikan kepada manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf baik, partai mau silahkan, agama mau silahkan, karena Allah memberikan garis demarkasi. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang bertakwa itu ukurannya apa? Yang badai ngapal begitu, minta sari sujud terus badai ngapal begitu? Enggak. Munyuk bokong yang ngapal lalu kita pengen untuk suarga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka saya minta ibu-ibu berdiri dulu. Coba ibu-ibu berdiri, bapak-bapak yang di depan juga berdiri, supaya kita tidak munafik. Monggo selamat semuanya, semua berdiri. Yang di belakang juga berdiri ya. Berdiri. Nah, sudah? Coba tengok kanan kirinya ibu-ibu, tengok kanan kirinya. Nah, belakangnya ditengok gitu, terus salaman. Apapun pilihan presidenmu, Jokowi atau Prabowo, adalah saudaraku. Coba kita salaman dulu, salaman sama sebelah saya. Prabowo atau Jokowi pilihan presidenmu kemarin, adalah saudaraku. Coba salaman. Jangan munafik, karena Rasulullah ketika hijrah mengajak umat Islam untuk bersaudara dengan orang Ansor yang ada di Madinah. Tidak hanya salaman, tapi membagi hartanya sama besar. Udah salaman semua? Kalau nggak salaman munafik loh, percuma sampai. Enak kan? Plong toh? Plong. Iya, sekudungmu putih, apa hijau, apa abang, kok adalah saudara. Oh ya podo kere ini. Monggo silakan lenggah malih. Inilah yang dibawa oleh Rasul pada saat menghadapi perjuangan pertama untuk mengembangkan Islam menjadi rahmat bagi alam semesta. Dia saudarakan semuanya, yang dari Arab maupun yang dari Madinah. Yang di situ di Madinah itu ada orang-orang Sabi'in penyembah berhala, ada orang Majusi penyembah api, ada orang Yahudi di Khaybar, ada orang Kristen, ada orang Katolik, disaudarakan semua dan saling dilindungi. Maka sebagai ketua asisten satu atau sebagai asisten satu harus melindungi semua rakyat tumpah darah Wonosobo. Itu baru takwa dan orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya. Kalau sampai masih melindungi umat Islam toh belum takwa. Maknanya khairun nas anfa'uhum linnas itu adalah jadilah wakil Allah di muka bumi. Hidupkan roh rabani yang bernama Al-Hayyun yang pernah disebarluaskan oleh majelis dakwah Wali Songo. Ya Hayyu, Ya Ali, Ya Mali, Ya Wafi, Ya Wafi, Ya Qawi, Ya Ghani, Ya Baqi. 9. Maknanya pripun, Gus? Hati yang mati karena karatan dengan dosa dan kebohongan harus dikumbang dan dirontokkan dengan taklil, dengan selawat. Lah, kalau kamu udah kenceng kayak saya di Ali, kalau tahlil buah kayak pohon ditiup oleh angin total. Sekarang kita membaca la ilaha illallah bid'ah. Allahumma sholli ala sayyidina bid'ah. Selawatan bid'ah. Bupati niki yo wong Ansor di Kholik niki.
Kepada orang sopo yang tahu, padahal aku akan jaluk duit. Lu mau kita Rasul ini, terus yang kata sampai ini Mas Kolik, junior sana. Bisa mbak mimpi kucing kering nalikan jaluk izin ning Gustur. Oh, kok sampai asisten satu yang ngerti aku tuh yang bergalah jumlah yang sebesar apapun dosamu, selebar bumi, selebar langit, sedalam lautan, digabungkan semua, asal sampean masih membaca istighfar, dosa itu rontok. Karena apa? Pak Asisten satu ini kan cuma terpaksa, kayak kepengenin oleh Brikosnya udah pantas dia jadi bupati. Jadi memperingati Maulid Nabi besok ditanyakan ke dalam dirimu sendiri, sudah berbuat apakah engkau kepada rakyat tetangga sebelahmu, rakyat Indonesia? Kalau setiap rakyat begitu dan melaksanakan apa yang dijadikan pemikirannya, kata Warosi dene negara ini akan jadi makmur, akan jadi tentram, aman dan sentosa. Karena apa? Semuanya memandang dengan kacamata saudara. Oleh sebab itu, Pak Komandan Kodim, Pak Kapolres, Pak Asisten satu seringlah begini. Ini disebut dengan menyapa bangsa dengan tangan hati. Jadi ngaji orang mengkawal, aram, kafir, bid'ah. Pengajian ini bid'ah enggak? Bid'ah. Rasulullah tahu ngaji mengguru speaker. Mas ini bujurnya wong di? Enggak, orang mana? Orang mana? Orang mana sobo? Bid'ah Rasulullah bujurnya wong Arab. Itu piye? Orang sendiri kalau begitu bid'ah, zaman Nabi belum ditulis kok. Pakai untuk mainan sini. Nah, sini pilongin ini sini bid'ah, sini bid'ah. Lalu ini Arab sendiri itu pakai sarung goblok-goblok, pakai baju goblok-goblok, bahkan seanaknya Raja Arab itu juga goblok-goblok. Oh, datang ke tempat saya ketika dia nak sihir sampai teror gini, datang ke tempat saya jalur tombol. Yang naik binggul Wahabi, tak wipik itu, terus itu kalau mau coba Fatihah terus tak tahu, jadi sudah sembuh. Cuman yang sudah lama gini kan harus dikembali. Tahu, kok akan menengah, kok akan menengah. Wah, bisa semua, aji, alhamdulillah. Tapi tetap baik, rakyatmu numpai bongsok-bongsok gelem itu. Jadi mekanisme alam itu dibikin, terbawalah wali, nabi, rasul yang paling sempurna dari Nur Muhammad yang tersempurna. Akmal itu membawa semua umat, seluruh alam semesta ini, mulai manusia sampai binatang-binatang. Karena rahmatan lil alamin ini, karena cintanya ini dibawa menghadap ke Rabbul Alamin. Maka Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang membawa siapa? Rahmatan lil alamin. Maka ketika alif melambangkan Rasul Muhammad ketemu dengan ba, alifnya lebur. Karena ba itulah pembikin Bahrul Qodrah. Zaman dia nulis bismillah itu alif ngedua alif ini seret gitu.
Sekarang enggak. Padahal ini ada maksudnya, ada itibarnya, ada pelajarannya. Sekarang nggak pakai begitu. Oleh sebab itu, di sini banyak kiai sepuh. Saya tidak akan berdoa. Biar yang berdoa kiai sepuh. Saya cuma mau minta sedekah sampean. Karena apa? Keadaan genting. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Kiai Bisi Samsuri wa Hawaskullah memberi hidayah dalam keadaan yang genting begini negara membaca selawat lima. Syukur sambil sedekah karena di sini mau bangun musola. Rakyate pelit-pelit mergani pejabat ora tau nyontoni. Padahal kalau kemarin kan tadi ada konkenalakum di Rasulillah uswatun hasanah. Kepingin rakyat gelem nyumbang, pejabat nyumbang dhisik. Mula saiki padha selawat limo sambil nyumbang rakyatan 100, 500. Belum nopo mboten? Man bana masjid dan bana Allah baital jannah wa baital akhirah. Yang para siapa membangun masjid di bumi akan dibangunkan rumah di surga. Limo anu komandan dibaca atau anu tolong ini sobat saya didaki kanggo bangun musola apa Mbak? Al-Ikhlas. Iki tolong didaki. Nomor 1 Pak asisten 1 nek ora nggo dhuwit kon nulis surat utang. Oh bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa saya mohon imam-imam musola habis kurang-kurangnya habis sholat subuh dan sholat
Isya. Sebelum sholat subuh dan sesudah sholat Isya dibaca 11 kali. Go sedekah sampean untuk negeri Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mukhul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad wa la tanjina bi amrina khalafat wa taqdilana bi amrina hajat wa tudahirna bi sayyat wa tarfa'una bi darajat wa tuballighuna bi syara'at min jami'il khairati fil hayati wa jalabatul mamat. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wa salamah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran lana hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La tusyarrid 'alaina bi dhunubina ma la yaqamuka wa la yarhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal mahwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona hamparan penuh warna, indahnya tiada terkira.